Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. And you let her go. Staring at the bottom, but dreams come slow and they go so fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabatia. MPM saya C1BO 19128, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan bisa didefinisikan sebagai manajemen fungsi keuangan suatu perusahaan. Tugas manajer keuangan adalah mencari tugas yang lebih kompleks, mencakup pencernaan dan alokasi sumber daya dalam perusahaan. Dan alokasi fungsi perusahaan bisa dikelompokkan menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, fungsi personalia. Sedangkan fungsi manajemen juga dapat dipecahkan dalam beberapa hal di antaranya. Pertama, perencanaan planning, kedua pengorganisasian organizing, ketiga staffing, keempat pelaksanaan, kelima controlling. Dengan demikian, fungsi manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, keorganisasian, staffing, pelaksanaan, controlling, fungsi-fungsi keuangan. Model neraca keuangan untuk memahami manajemen keuangan, yaitu model neraca keuangan untuk memahami neraca keuangan suatu perusahaan dari dua sisi. Sisi kiri yang meringkaskan aset yang dimiliki oleh perusahaan, dan sisi kanan neraca merupakan tugas manajer keuangan yang mencari dana kemudian diinvestasikan pada sisi kiri neraca. Tugas seorang manajer keuangan adalah mengambil keputusan investasi, perdanaan, dan likuiditas operasional dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham nilai saham. Model kerja merupakan hasil dari keputusan operasional nilai perusahaan, terdiri dari hutang dan nilai saham. Tujuan tersebut sering disingkat sebagai kemaksimumkan pemegang saham, sering diterjemahkan ke dalam harga pasar saham. Aliran kas menjadi fokus manajer keuangan, berbeda dengan keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi dihasilkan dengan mempertemukan antara pendapatan tersebut. Metode ini tidak selalu memperhitungkan setiap aliran kas yang sangat timbul akibat transaksi. Menciptakan nilai meningkatkan aliran kas yang masuk. Nilai bisa ditingkatkan dengan menciptakan aliran kas positif. Sebagai contoh, perusahaan bisa menjalankan investasi yang menguntungkan, yaitu memberikan kas yang positif. Perusahaan bisa mengelola modal kerja sehingga bisa mendapatkan aliran kas yang masuk dan positif pula. Maksimasi keuntungan versus maksimisasi nilai saham. Tujuan manajemen keuangan seringkali dinyatakan sebagai maksimisasi keuntungan. Hal tersebut tidak tepat. Pertama, keuntungan yang besar melalui jumlah saham yang beredar yang besar tidaklah sebaik yang kita inginkan. Keuntungan pelembar saham juga bukan merupakan tujuan yang tepat. Keuntungan pelembaran saham tidak memperhatikan nilai waktu, uang, dan risiko. Jadi aliran kas lah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan. Nilai saham akan ditentukan oleh banyak faktor: keuntungan perusahaan, risiko, dan faktor lain. Harga saham yang terjadi merupakan konsensus yang terjadi di pasar keuangan terhadap prospek
dan resiko perusahaan di masa mendatang. Harga tersebut mencerminkan informasi besarnya aliran kas, timing, risiko, dan lainnya yang dianggap relevan oleh investor. Tentang manajer dan pasar keuangan. Hubungan manajer dengan pasar keuangan. 1. Manajer mencari dana dari pasar keuangan dengan jalan menerbitkan sekuritas atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. 2. Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh manajer keuangan dengan cara membelikan aset yang bisa menghasilkan kembalian. 3. Sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda. 4. Sebagai kembalian ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Perusahaan serangan kontrak. Perusahaan juga bisa dilihat sebagai satu rangkaian kontrak antara pihak-pihak yang berkaitannya, misalnya manajer dikontrak oleh pemegang aliran kas yang bisa meningkatkan nilai perusahaan yang meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Ada 3 konflik yang sering dibicarakan literatur keuangan. 1. Konflik antara pemegang saham dengan manajer. Manajer disewakan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan agar perusahaan mencapai tujuan pemegang saham, yaitu memaksimumkan nilai perusahaannya. Kedua, konflik antara pemegang saham dengan pemegang utang. Di samping konflik antara manajer dengan sahamnya, ada potensi konflik yang mungkin timbul antara pemegang saham dengan pemegang utang. Konflik tersebut terjadi karena pemegangan saham dengan pemegang utang mempunyai struktur penerimaan yang berbeda. Ketiga, konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritasnya pemegang saham tidak bersifat homogen. Karena pemegang saham tersebut berlainan, maka ada potensi konflik antara pemegang saham tersebut. Demikianlah hasil dari materi saya tentang manajemen keuangan, dan yang udah nonton sampai akhir terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun.